Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update baik dari sekeliling Anda pemirsa, Ciayu Majakuning, berita-berita Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan layanan kereta api Indonesia atau KAI pada liburan Natal di tahun 2021 dan tahun baru di tahun 2022. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini yaitu manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon yang nanti kita akan berbincang mengenai apa yang disiapkan Daob 3 Cirebon berkaitan dengan untuk mendukung angkutan di masa liburan Natal di tahun ini pemirsa. Kemudian juga seperti mungkin pemirsa ketahui bahwa di saat pandemi seperti ini untuk memilih ya, untuk memilih angkutan Anda pun harus selektif ya, harus selektif karena bagaimanapun ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir pemirsa. Saat ini walaupun di beberapa daerah ini masih sudah ada yang level 1 dan seterusnya nih pemirsa. Kemudian apakah KAI juga menyediakan ya untuk penumpang ini layanan untuk melakukan tes rapid ataupun PCR di stasiun. Apakah juga ini pemirsa menyediakan layanan vaksin gratis dan seterusnya. Nanti kita akan bedah, kita akan bahas di pagi hari ini dengan manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon. Di sebelah saya pemirsa ada Pak Suprapto. Selamat pagi Pak Prapto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Prapto? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Pak Prapto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan perlu saya sampaikan pemirsa bahwa kami berdua tidak memakai masker. Ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat pemirsa. Dan berikut saya baca dulu, ini berita di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon atau koran Juara di edisi hari ini pemirsa. Nah ini halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Hati-hati, muncul Omikron lokal. Cirebon turut waspada, jaga protokol kesehatan dan ikut vaksinasi. Kemudian terdeteksi di Jakarta, pasien tidak pernah keluar negeri dan tak punya riwayat kontak. Itu pemirsa ya, muncul Omikron lokal. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini untuk babak final Piala AFF nanti malam pemirsa, kali ini harus juara Indonesia versus Thailand. Itu pemirsa, perjalanan Indonesia menuju final, kemudian juga perjalanan Thailand menuju final AFF di tahun 2020. Silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian, nah ini pemirsa, nanti yang akan saya tanyakan juga ke Pak Prapto, ya, ke Pak Suprapto, ini sebagai manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon. Sudah mulai hidup, penumpang harian naik 20%. Menengok kondisi stasiun Cirebon di penghujung tahun 2021. Apa betul pemirsa, ini penumpang harian sudah naik 20%? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran
Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan ya di koran Radar Cirebon hari ini. Gundah Garuda. Itu pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Bantuan Provinsi Dinas Pendidikan masuk KAS. DPUTR belum. Kemudian pemirsa, sektor jasa keuangan stabil dan terjaga. Ya, buah dan sayur aman dikonsumsi. Kemudian cegah genangan, perbaiki 6 drainase. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Bupati sudah kantongi nama. Pelantikan Kadisduk Capil berpotensi bakal terpisah. Ya, kemudian muncul opsi perpanjangan waktu. Proyek tahap pertama alun-alun Pataraksa belum tuntas. Kemudian pasca puting beliung, warga perbaiki rumah. Itu pemirsa berita dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa. Nah, hubungan DPRD Kota dan Kabupaten Cirebon memanas. Mengapa memanas? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian vaksinasi sasar anak usia 6 hingga 11 tahun. Target Februari tuntas. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas berkaitan dengan layanan kereta api Indonesia atau KAI pada liburan Natal tahun 2021 dan tahun baru di 2022 pemirsa. Dan saya langsung ke Pak Suprapto nih sebagai manajer humas PT KAI Daob 3 Cirebon. Di koran Radar Cirebon tadi ya di halaman utama atau di headline tadi ini penumpang di hari-hari biasa ini sudah bergeliat ya, naik 20%. Itu laporan dari wartawan Radar Cirebon ya. Nah, itu apa betul gitu Pak Prapto? Karena memang saya lihat sendiri di stasiun ini sepertinya sudah mulai rame ya, penumpang hilir mudik dan seterusnya. Pak Prapto. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami informasikan dalam masa libur Natal dan Tahun Baru ini untuk jumlah perjalanan kereta api di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon, karena kita berada di wilayah tengah-tengah Pulau Jawa. Ini mulai ada peningkatan sejak tanggal 24 dan nanti sampai dengan 2 Januari 2022, jumlah perjalanan kereta api di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon ini yang melintas maupun yang berangkat, ini total antara 85 perjalanan kereta api sampai dengan 91 perjalanan kereta. Jadi betul ya ada kenaikan sekitar 20%. Ya, kalau untuk jumlah penumpang sendiri dari pantauan masa Nataru ini, ini rata-rata 1.800 penumpang per hari. Setiap harinya? Ya, kalau kita bandingkan di bulan November di 2021 bulan kemarin, itu rata-rata jumlah penumpangnya berkisar antara 1.500-an. Oh, berarti ada kenaikan ya. Dan ini kenaikan ini dari analisa humas ya di PT KAI Daob 3 Cirebon disebabkan faktor apa gitu, Pak Suprapto? Iya, lonjakan atau bukan lonjakan ya, peningkatan ya, lebih tepatnya peningkatan animo masyarakat untuk melakukan mobilisasi menggunakan jasa transportasi kereta api ini lebih cenderung meningkatnya kepercayaan ya, meningkatnya kepercayaan masyarakat akan transportasi kereta api yang selalu konsisten ya dalam hal menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon, khususnya PT KAI Group ya, itu tidak hanya mencari keuntungan semata ya, tapi kita juga menerapkan protokol kesehatan di mana hanya penumpang yang memenuhi persyaratan yang bisa naik atau menggunakan jasa layanan transportasi kereta api. Apalagi di masa Nataru ini untuk persyaratannya makin diperketat. Makin diperketat. Ini makin diperketat kok makin naik. Maksudnya penumpangnya naik 20% gitu Pak Prapto. Kan aneh juga nih Pak Prapto. Jadi tadi ya kepercayaan. Jadi trust itu ya. Trust masyarakat lebih nyaman dan lebih yakin ya, di mana
untuk para penumpangnya itu sudah melalui persyaratan yang cukup ketat ya. Dimana kalau untuk masa Natal dan Tahun Baru ini, untuk protokol kesehatannya atau persyaratan penumpang yang bisa naik jasa layanan transportasi kereta api itu tertuang dalam surat edaran nomor 112 dari Kementerian Perhubungan tahun 2021. Jadi ada 3 golongan ya yang persyaratannya harus dipenuhi. Ya, gitu. Jadi golongan pertama adalah Apa itu? yang usianya di atas 17 tahun, ya, ini wajib sudah vaksin minimal dosis kedua. Apabila ada calon penumpang yang baru dosis pertama, apalagi belum, kami mohon maaf tidak bisa menggunakan jasa layanan transportasi kereta api. Dengan cara memperlihatkan? Ya, jadi bisa memperlihatkan kartu vaksin atau juga bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi Diri. Di transportasi kereta api kita sudah terhubung dengan aplikasi Kementerian Kesehatan, yaitu Peduli Lindungi Diri. Jadi ketika proses boarding, ya itu bisa terlihat penumpang tersebut sudah vaksin Atau belum gitu atau ya? belum. Juga sudah ada surat bebas COVID-19-nya. Ya. Kami lanjutkan, yang usia di atas 17 tahun berarti harus minimal vaksin 2 kali. Lalu juga harus disertakan dengan surat bebas COVID-19, bisa berupa surat rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, atau tes RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Itu yang ya. usia 17 tahun. Oke. Nah, itu ya. Oke, tahan dulu ya Pak Suprapto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda ini melalui WhatsApp ya, nomor WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Layanan kereta api Indonesia pada liburan Natal tahun 2020 dan tahun baru di tahun 2022 ya. Maksud saya liburan Natal di tahun 2021 dan tahun baru di tahun 2022 ya. Itu pemirsa sudah ada WhatsApp yang masuk satu nih. Pak Prapto nanti akan saya baca. Pak Prapto tadi terputus jeda iklan ya. Nah, ini berkaitan dengan kenaikan tadi 20% di koran Radar Cirebon di halaman utama juga itu diberitakan. Nah, ini kenaikan 20% ini apakah hanya di tanggal 24 ya, saat diberlakukan libur Natal dan Tahun Baru, atau memang sebelumnya juga ini ada kenaikan? Maksudnya sebelum tanggal 24 Desember itu, Pak Prapto? Ya, tentunya peningkatan ini sudah ada atau sudah terjadi sejak tanggal 17 Desember. 17 Desember, ya, ini sudah ada peningkatan ya? Satu minggu sebelum ini ya, sudah ada tanggal peningkatan 24 ya? Sudah ada peningkatan di mana untuk jumlah penumpangnya fluktuatif ya. Terendah itu 1.500 dan tertinggi itu bisa mencapai 2.600 di tanggal 19 Desember pada hari Minggu ya. Itu yang tertinggi dengan jumlah penumpang mencapai 2.600. Oke, dan dari analisa Humas sendiri, ini lonjakan ini sebelum tanggal 24, maaf kenaikan ya, sebelum tanggal 24, ini diakibatkan oleh faktor-faktor apa saja Pak? Apa karena faktor saat ini PPKM sudah level 1 sehingga mungkin ada sedikit kelonggaran atau apa gitu Pak Suprapto? Ya, kemungkinan juga ini antisipasi dari masyarakat ya. Takutnya nanti menghadapi masa Nataru ada pengetatan yang seperti Idul Fitri ya. Ini tentu diantisipasi oleh masyarakat sehingga 1 minggu sebelum masa Nataru mereka sudah melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Gitu ya. Baik, dan tadi disebutkan tentang syarat penumpang yang umur 17 tahun, sebelum 17 tahun itu memang ada syaratnya gitu Pak, usia itu?
Iya, Usia betul. di atas 17 tahun apa itu, Pak? Ya, jadi sesuai dengan surat edaran nomor 112 tahun 2021 dari Kementerian Perhubungan untuk transportasi kereta api, pesertanya kita bagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori di atas 17 tahun, seperti yang tadi saya utarakan, wajib vaksin minimal 2 kali dan dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 berupa rapid antigen atau juga bisa RT-PCR. Selanjutnya untuk golongan kedua, yaitu usia dari 12 sampai dengan 17 tahun, ya. Ini bisa, kalau yang ini minimal untuk vaksinnya bisa minimal 1 kali, ya. Lalu untuk surat keterangan bebas COVID-19-nya bisa menggunakan surat rapid antigen atau RT-PCR. Oke. Selanjutnya kalau yang untuk yang di bawah 12 tahun Iya, nih, yang iya. anak-anak. Untuk anak-anak Untuk nih. anak-anak. Ya terutama Ini. yang akan liburan nih, Pak, Ya, diajak liburan ya, nih. ini kami tekankan kepada orang tua untuk usia di bawah 12 tahun dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Ini persyaratannya adalah untuk surat bebas COVID-19-nya menggunakan hasil negatif dari RT-PCR, ya, yang berlaku 3 kali 24 jam. Untuk rapid antigen untuk sementara tidak berlaku dan wajib didampingi oleh orang tuanya. Oh, itu ya. Baik, baik, baik. Dan yang tadi disebutkan oleh Pak Suprapto ya, bahwa ini kan tentu ada berbeda dengan sebelumnya ya di Daop 3 Cirebon. Ini Pak, pertanyaan saya yang tadi Pak Prato sebutkan ada syarat-syarat baik usia 13 tahun, maksud 12 tahun. maksud saya 12 tahun, 17 tahun. Nah, ini akan diperiksa gitu ya. Akan diperiksa ini di stasiun atau saat jelang pemberangkatan atau sudah di dalam kereta, Pak? Tentunya pemeriksaan ini akan dilakukan di meja boarding ya, di mana untuk sistem boarding kita sudah terkoneksi dengan data dari Kementerian Kesehatan, di mana menggunakan aplikasi Peduli Lindungi Diri. Jadi ketika penumpang itu datang, itu scan barcode, ya, lalu itu akan muncul, ya, data untuk vaksin sampai dengan data untuk surat bebas COVID-19-nya. Itu ya. Ini menarik Pak, yang tadi disebutkan itu ada kenaikan, terutama sebelum tanggal 24 pun, terutama di hari akhir pekan ya, Minggu, Sabtu. Nah ini dari data yang dimiliki oleh PT KAI Daop 3 Cirebon, itu hanya akhir pekan dan jarak dekat, kereta-kereta api jarak dekat atau bagaimana Pak? Ya, untuk kenaikan sebelum pemberlakuan SE 112, jadi perlu kami informasikan untuk di bawah tanggal 24 Desember itu menggunakan standar dari persyaratan surat edaran nomor 97 tahun 2021. Lalu untuk di tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari itu menggunakan standar dari surat edaran 112. Selanjutnya kalau belum ada lagi kebijakan baru setelah lepas dari tanggal 2 Januari 2022 itu menggunakan lagi kembali ke standar SE 97. Apa perbedaannya SE 97 sampai dengan SE 112 ini? Hanya ada 2 poin. Apa itu Pak 2 poin ini? Yaitu poin pertama untuk penumpang kereta api jarak jauh usia di atas 17 tahun yang sebelumnya bisa minimal 1 kali dosis. Lalu untuk di SE 112 wajib minimal 2 kali dosis. Ya. Selanjutnya untuk penumpang di bawah 12 tahun, kalau di SE 97 itu bisa menggunakan surat rapid antigen dan surat RT-PCR. Di SE 112 itu wajib hanya surat dari RT-PCR saja yang diakui. Itu ya. Dan berarti ini ketika di hari Minggu adanya kenaikan penumpang ini di Daop 3 Cirebon ini untuk kereta jarak jauh berarti Pak? Ya, betul sekali untuk kereta api jarak jauh. Iya, kalau untuk Jakarta bagaimana Pak? Jarak dekat Bandung, Jakarta, Semarang, Tegal gitu? Jadi kalau untuk kereta apinya ya, untuk di wilayah PT KAI Daop 3 Cirebon ini didominasi oleh kereta api jarak menengah jauh, di mana untuk favorit rutenya itu pertama ke arah Jakarta dan Surabaya, lalu yang kedua itu ke arah Jogja, Solo dan Semarang.
Selanjutnya yang ketiga ini ke kota-kota seperti Bandung, Malang, Jember, dan ke arah Kroya. Itu ya. Oke, ini kan saat libur panjang Natal dan Tahun Baru nih Pak ya, terhitung 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari Pak ya, 2022. Nah, persyaratan perjalanan dengan menggunakan jasa layanan kereta api, nah ini kereta api jarak jauh semakin diperketat Pak, ya kan? Nah, bagaimana penjelasan terkait aturannya ya yang tadi itu ya, Betul sekali. diperketat itu. Nah, ini diperketat, mengapa harus diperketat Pak? Ya, Untuk jarak jauh. tentunya kita selalu mendukung ya program pemerintah. Pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk penanganan COVID-19 adalah Satgas Penanganan COVID-19, lalu diimplementasikan dalam surat edaran Kementerian Perhubungan. Kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon selalu mendukung dan konsen ya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Sebab tujuan kita, semangat kita adalah bukan hanya mencari keuntungan, ya, tapi juga Bukan hanya melayani profit, Pak, ya, ya. tapi juga melayani masyarakat bagaimana menyelenggarakan pelayanan, mobilisasi masyarakat dengan tetap melindungi para pelanggan kita ya, terutama dari penyebaran COVID-19 ini. Itu tanggung jawab kita. Itu tujuannya itu Betul Pak ya. sekali. Nah, ini kenapa kalau jarak dekat justru tidak diperketat atau sama sebenarnya diperketat Pak? Jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat itu Pak. Jadi ada beberapa peraturan ya dalam surat edaran Kementerian Perhubungan, ada yang menggunakan khusus untuk standar KA lokal atau KA aglomerasi, ada juga standar untuk kereta api jarak menengah maupun jauh. Tentunya dari pihak Satgas Penanganan COVID nasional ya, ini sudah dengan berbagai pertimbangan dan rapat dengan para ahli sehingga tertuang surat edaran tersebut. Gitu ya. Jadi tetap Pak protokol kesehatan gitu. Di kereta api ini bukan hanya di Daob 3 saya pikir gitu Pak ya. Ya, seluruh nasional ini. Seluruh ya. Itu himbauannya begitu. Oke, tahan dulu dan ada 2 WhatsApp yang masuk nanti akan saya baca. Siap. Pak Prapto dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa dan di session ini saya sudah membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda ini melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ini. Ada 2 WhatsApp yang masuk dulu nih Pak. Saya baca ya, ini dari Pak Satori ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini di Weru Pleret nih Pak ya, di Weru Pleret. Nah, ingin menanyakan informasi-informasi tentang kereta api ya, baik pemberangkatan ya dan yang lain ini bisa kami dapatkan dari mana. Kemudian nah, apakah juga PT KAI Daob 3 Cirebon membuka posko-posko angkutan Natal dan Tahun Baru ya? Terima kasih ya. Terima kasih dan seperti yang pernah saya lihat sebelum pandemi itu ada posko-posko katanya Pak ya. Nah, saat ini bagaimana Pak? Katanya terima kasih. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Pak Hendra, untuk Pak Humas, Pak Hendra, ini di Arjayunangun Pak. Untuk Pak Humas, saya ingin memberikan informasi, nah jalan raya ya, jalan raya yang dilewati oleh ini kereta api, nah ini jalannya sudah pada rusak ya. Jalannya sudah pada rusak. Nah, itu wewenangnya PT KAI Daob 3 Cirebon atau pemerintah setempat. Saya sebutkan ini contohnya adalah di Arjayunangun gitu Pak ya, Arjayunangun, kemudian juga di Kaliwedi dan mungkin juga di daerah-daerah yang lain. Terima kasih. Nah, itu Pak. Ya. Dijawab saja dulu Pak ya. Ini dari Pak Satori tadi, kemudian juga Pak Hendra. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satori. Jadi kalau untuk
Posko ya? Ya, untuk jadwal dulu ya. Iya, jadwal. Ya, untuk jadwal perjalanan kereta api, masyarakat yang ingin mengetahui jadwal perjalanan kereta api, ada beberapa link yang bisa dihubungi. Pertama di kontak center 021 121 ya. Jadi masyarakat bisa langsung telepon di 121 ya, bisa menanyakan, bisa memesan, bisa menyampaikan juga keluhan ya. Ya, kita terbuka ya di lalu yang kedua bisa melalui website resmi KAI di kai.id. Lalu yang ketiga, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi pemesanan tiket ya, yaitu aplikasi KAI Akses ya, bisa di-download di Play Store. Jadi di situ bisa masyarakat bisa pesan tiket ya, bisa membatalkan juga ya. Jadi banyak kelebihan daripada masyarakat kalau untuk menggunakan jasa aplikasi KAI Akses ini. Itu KAI Akses gitu ya. Untuk terkait poskonya, Posko. perlu kami informasikan bahwa seluruh pegawai KAI itu tidak boleh cuti selama masa Nataru ini, termasuk saya sendiri. Oh iya, jadi tidak pulang kampung. Tidak pulang kampung ya, selama 2 minggu ini kita standby, kita melayani masyarakat, ya layanan posko di stasiun besar sudah kita siapkan, contohnya di Cirebon Kejaksan, Cirebon Perujakan, dan di Jatibarang. Ada posko-posko para manajer ya, kita langsung ke lapangan semuanya ini. Oke, dan ini posko-posko hanya ada di stasiun-stasiun yang besar gitu Pak? Kayak Jatibarang, Hargelis mungkin? Ya, betul sekali. Babakan, Brebes juga ada ya. Jadi teman-teman kita menyebar ke lintas ya, melayani langsung masyarakat, melakukan pemantauan, juga menindaklanjuti kalau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan. Oke, gitu. itu ya, itu Pak Satori tadi ya. Betul sekali. Di Pleret ya, di Buru Pleret. Nah, berikutnya dari Pak Hendra Pak di Arjawinangun. Nah, ini Pak Hendra ya, Pak. Ya, kita kan budaya bermasyarakat ini tentu patokannya adalah aturan ya. Ini saya utarakan aturannya ya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya ya. Jadi kita berangkat dari aturan tersebut bahwa untuk perbaikan jalan raya di jalur kereta api, atau kita lebih condong disebut umumnya adalah pelintasan ya. Jadi kalau kerusakannya itu akibat maintenance atau perbaikan perawatan jalur KA, itu ranahnya adalah PT KAI. Ya, sekali lagi, kalau di jalur KA tersebut ada perbaikan jalur rel yang mengakibatkan jalan rayanya rusak, itu kewajiban dan kewenangannya adalah PT KAI. Jika? Ya. Selanjutnya, jika jalur jalan raya tersebut rusak akibat kondisi memang alam atau sering dilewati, ya, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan keputusan dari Kemenhub Nomor 86 ya, bahwa yang berhak dan yang menjadi kewajiban untuk memperbaiki jalan raya tersebut adalah pemilik izin jalan raya tersebut. Dalam hal ini? Kalau jalan itu jalan nasional adalah pemerintah pusat. Kalau jalannya provinsi itu adalah pemerintah provinsi. Kalau itu jalannya jalan kota, jalan kabupaten, ya, jalan desa, ya, itu adalah pemerintah daerah. Baik itu Pak Hendra ya. Dan ini yang baru masuk juga ini Pak. Ini ada WhatsApp yang baru masuk, ini dari Ibu Ella ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini menarik ya, talkshow di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon di RCTV. Nah, kebetulan saya adalah pelanggan setia kereta api katanya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan di tahun ini bagaimana mungkin di liburan Natal dan Tahun Baru ini, apakah juga PT KAI ini menyediakan khusus terutama untuk pensiun, ya pensiunan tuh Pak, ya pensiunan katanya, baik itu pegawai negeri dan yang lainnya. Terima kasih seperti tahun-tahun kemarin katanya Pak. Terima kasih. Menyediakan nggak katanya Pak? Ada khusus gitu, ada perhatian khusus, misalnya dari Cirebon ke Jakarta, dari Cirebon ke Semarang gitu. Ada begitu nggak katanya Pak?
Jadi untuk saat ini semuanya terbuka umum ya. Jadi untuk saat ini kalau untuk fasilitas tentunya kita makin meningkat ya. Intinya fasilitas yang kita siapkan yaitu lebih dalam hal untuk memperketat protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau untuk harga tiket sendiri itu ada TBB dan tarif batas bawah dan tarif batas atas ya. Selanjutnya untuk diskon-diskon juga ada ya. Setelah itu tetap berlaku untuk para manula, veteran, itu Nah, juga yang ada. veteran gitu ya, itu tetap Pak berlaku Tetap ya. berlaku. Oke, dan apa yang disiapkan oleh KAI ya, Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon terutama untuk mendukung angkutan di masa liburan Natal tahun ini, Pak? Apa gitu? Ya, kalau untuk persiapan kita sudah mempersiapkan dari segi sarana ya. Sarpras juga ya? Ya, sarana. Jadi untuk mendukung kalau untuk di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon ya, karena kita tuh daerah operasi yang berada di tengah-tengah. Jadi Iya, kita iya, iya. selain memberangkatkan 5 perjalanan kereta api keberangkatan awal juga dilalui ya oleh perjalanan kereta api koridor dari Jakarta ke arah Surabaya, Jakarta ke arah Jogja ya. Jadi total untuk di masa Nataru ini paling terendah ada 85 perjalanan kereta api per hari dan paling tertinggi untuk sampai dengan saat ini adalah 91 perjalanan kereta api per hari. Kalau untuk mendukung 5 perjalanan kereta api pemberangkatan awal dari PT KAI Daob 3 Cirebon, kita sudah menyiapkan 12 lokomotif dan 56 gerbong kereta ya. Itu yang disiapkan, Pak ya? Betul, dari segi sarana ya. Kemudian dari sisi yang lain, Pak? Itu kan dari sisi sarana. Betul. Dari sisi yang lain? Nah, ini dari segi prasarana ya, terutama sekarang kan musim penghujan ya. Nah, Iklimnya agak ekstrim ya. Ya, Ini cuacanya kita antisipasi ya. Berbagai antisipasi sudah kita lakukan. Untuk manajemen krisisnya sudah kita siapkan namanya AMUS. Apa AMUS itu, Pak? itu adalah alat material untuk siaga. Nah, jadi kita sudah siapkan di 9 titik peralatan, materialnya, lalu para petugasnya sudah kita siapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat daripada alam tersebut. Lalu kita juga kerjasama dengan pihak BMG, ya, jadi kita sering update Informasi. ya betul, sehari sampai bisa 3 kali kita update, kita antisipasi daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadinya curah hujan yang cukup tinggi, gitu betul ya. sekali. Gitu ya, itu yang disiapkan ya, selain yang tadi sarana, Alatnya, alatnya, materialnya, material dan lalu seterusnya, personilnya. termasuk juga tentang informasi cuaca juga Betul gitu sekali. ya. Dan ini dibagikan ke siapa, Pak? Informasi cuaca tadi yang disebutkan Pak Suprapto. Ke seluruh frontliner di lapangan, terutama para petugas jalan rel, lalu para petugas pengatur operasional, ya. Jadi siap siaga ya Iya, untuk maksudnya wilayah. untuk apa gitu, Pak? Dikasih tahu informasi cuaca begitu? Jadi ketika di lokasinya itu diperkirakan akan terjadi curah hujan tinggi, oke. itu yang bagian operasi pengaturan operasional akan siap siaga untuk menginformasikan kepada masinis di keretanya ya bahwa di wilayahnya kalau terjadi curah hujan dia akan memperingatkan bahwa wilayahnya melalui curah hujan cukup tinggi. Lalu teman-teman dari jalan rel ya itu sudah antisipasi ya untuk melihat saluran-saluran air, jembatan-jembatan maupun jalur-jalur yang berpotensi terjadinya banjir. Itu diantisipasi oleh teman-teman jalan rel. Itu ya, tentunya itu antisipasi yang juga sudah disiapkan, Pak ya. sekali. Oke, tahan dulu ya, Pak Suprapto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan perlu saya sampaikan ya untuk Anda yang ingin berinteraktif langsung, dimohon Anda untuk interaktifnya langsung di line telepon 0231 482138. Kami tidak melayani Anda saat Anda berinteraksi langsung
ya mohon maaf lewat nomor WhatsApp. Anda bisa langsung saja ke telepon interaktif nomor yang ada di layar kaca RCTV. Ada satu lagi nih Pak yang masuk ya, pemirsa yang memberikan pendapat. Ini dari pemirsa di Kaliwedi ya, dari pemirsa di Kaliwedi ya. Ini dari Pak Aksan di Kaliwedi. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon ya. Ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh PT KAI Daop 3 Cirebon katanya. Setiap bulan, setiap waktu terus berbenah katanya Pak ya. Demi untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Saya salut dengan hal itu ya kata Pak Aksan. Kemudian ini masih menurut Pak Aksan. Kemudian bagaimana kalau saya punya usul di stasiun Arjawinangun bukan hanya sebagai angkutan barang Pak ya di situ, tetapi juga untuk penumpang juga katanya ya. Terima kasih Pak Aksan di Kaliwedi. Silakan Pak Suprapto. Ya, terima kasih atas apresiasinya Pak. Ya, terkait dengan stasiun Arjawinangun, betul saat ini fokus di angkutan barang semen. Namun juga kita informasikan ada beberapa perjalanan kereta api ya. Jadi bisa dari Arjawinangun bisa. Bisa dilihat ya di aplikasi KAI Akses ya. Dari Arjawinangun ada beberapa kereta ya, walaupun tidak banyak itu ke berbagai arah ya. Silakan bisa dilihat di aplikasi KAI Akses karena untuk tiap hari ini harus diupdate terus ya. Di KAI Akses. Bapak satu lagi ya, ini yang baru masuk juga ini Pak. Dari pemirsa dari Indramayu nih Pak, tepatnya dari Bulak Jatibarang ya. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, untuk PT KAI Daop 3 Cirebon, nah apakah setelah angkutan Natal dan Tahun Baru, apa yang kegiatan apa lagi di Daop 3 Cirebon ini? Apakah langsung persiapan untuk arus mudik di tahun 2022? Terima kasih. Ini dari pelanggan setia kereta api di Jatibarang. Silakan Pak Suprapto. Ya, terima kasih. Tentunya kita dari pihak PT KAI Daop 3 Cirebon terus berbenah ya. Kita terus berbenah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan antisipasi hal-hal yang lainnya. Kita juga sudah menyiapkan berbagai mekanisme ya, karena menghadapi era ketidakpastian ini ya, era yang penuh dengan perubahan ya. Jadi perubahan juga cukup cepat ya. Gitu ya. Kalau era para praktisi namanya era VUCA ya. Jadi cepat berubah, cepat juga kita juga harus melakukan adaptasi. Itu yang kita lakukan. Tentunya kita intinya kita selalu mendukung program pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Karena saat ini kalau kita analogikan dalam kondisi perang ya, kita perlu satu komando ya, kita perlu satu perintah. Dalam hal ini kita harus mengikuti arahan kebijakan daripada Satgas COVID nasional. Tentunya arahan tersebut kita dukung ya. Tentunya bapak-bapak yang pimpinan Satgas juga sudah memperhitungkan, banyak praktisi, banyak para ahli juga di situ ya. Tentunya mereka juga melihat ya dinamika situasi di lapangan dalam hal memberikan atau mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik. Pak Prapto, ini ada lagi WhatsApp yang masuk juga nih Pak ya, yang baru masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya dari Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Pak. Desa Kejuden ya. Ini stasiun Cirebon Parujakan, CNP adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A ya. Betul sekali. Ya, tipe A nih Pak katanya ya, tipe A yang terletak di Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Nama stasiun ini diambil nama blok dusun tempat stasiun berada. Stasiun yang terletak di ketinggian 4 meter ini termasuk dalam daerah operasi 3 Cirebon dan merupakan stasiun pemberhentian sebagian besar kereta api antar kota, ekonomi dan campuran katanya Pak ya. Dengan tujuan Jabodetabek dan Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Untuk kereta api antar kota kelas eksekutif dan campuran, pemberhentiannya dilayani di stasiun Cirebon. Ini hanya pendapat saja mungkin ini Pak ya. Ya, pendapat Pak Prapto menanggapi WhatsApp ini gitu Pak. Iya betul sekali ya. Terima kasih. Berarti pengetahuan
pemirsa ini sudah cukup Iya. ini ya mengetahui terkait dengan layanan di PT KAI Daup 3 Cirebon. Betul sekali. Ya, kita di Dari pemirsa ya di Kejuden. di Kota Cirebon ini ada 2 stasiun besar, yaitu Stasiun Cirebon Kejaksaan dan Stasiun Cirebon Perujakan. Baik, baik, baik. Pak Suprapto, apakah KAI ya di Daop 3 Cirebon juga menyediakan layanan untuk penumpang melakukan tes rapid, tes PCR di stasiun gitu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi kita dalam hal untuk memberikan peningkatan pelayanan ya, lalu kita juga berusaha agar para penumpang kita juga dipermudah dalam hal memenuhi protokol kesehatan yang kita sudah tentukan. Di wilayah PT KAI Daup 3 Cirebon ada 3 layanan, ya, yaitu pertama layanan vaksin gratis. Vaksin gratis. Vaksin gratis. Itu biasa dilakukan di hari apa gitu, Pak? Setiap hari ya, Oh, setiap setiap hari ada. Gitu. Bahkan di Baik. masa Nataru ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, untuk di stasiun Cirebon ada di klinik Mediska ya, di samping stasiun Cirebon tersebut ada klinik Mediska, lalu di stasiun Jatibarang kerjasama dengan Pemkab Indramayu, lalu di stasiun Pegadaian Baru juga ada. Oh, di Pegadaian. Ya. Pokoknya Ya, kalau Haurgelis. vaksin gratis itu setiap hari, Pak ya? Betul. Di stasiun apa? Di stasiun-stasiun yang ada di Daop 3 Cirebon saja atau bagaimana, Pak? Atau di Cirebon saja? Ya, jadi kalau untuk vaksin gratis tentunya di wilayah PT KAI Group juga ada ya. Kalau untuk di stasiun PT KAI Daup 3 Cirebon ada di 3 lokasi. Di mana gitu, Yaitu Pak? di stasiun Cirebon, di samping itu ada klinik Mediska, lalu di stasiun Jatibarang, dan di stasiun Haurgelis. Oh, ya. nih di Hargelis juga ya, ada juga gitu ya. Selanjutnya Vaksin gratis. ada layanan tes rapid antigen. Tarifnya 45.000 dan kabar gembira nanti terhitung 1 Januari turun lagi ya. Jadi 35.000. Mudah-mudahan semakin terjangkau. Terus turun. Terus turun harapannya. Oke, Ya. oke. Karena ini kita kerjasama dengan pihak ketiga ya, bukan dari PT KAI yang menyelenggarakan, tapi kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau untuk layanan rapid antigen ada di 7 stasiun. Ya. Di mana saja Ya, gitu, Pak? itu di Cirebon, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Babakan, lalu Babakan mana ini, Pak? Babakan ini. Oh, Babakan ya, di wilayah timur Kabupaten Cirebon ya. Brebes juga Brebes, ada ya. Haurgelis juga ada ya. Selanjutnya juga ada layanan RT-PCR ya. RT-PCR, oke. Tarifnya 195.000 ya. Jadi lebih jangkau juga ya. Jadi lebih murah dibandingkan dengan tempat RT-PCR yang lainnya ya. Itu ada di 3 stasiun, yaitu di stasiun Cirebon Kejaksaan, lalu Perujakan, dan di stasiun Jatibarang. Nah, itu Pak ya. Kemudian apakah KAI juga menyediakan layanan vaksin gratis untuk penumpang yang misalnya vaksin gratis ini mendadak di situ gitu, Pak? Ya ingin berangkat kemudian langsung divaksin, itu bisa ada nggak? Menyediakan nggak gitu, Pak? Ya, tentunya tadi asal jamnya ya, jam pelayanannya. Kalau untuk pelayanannya sendiri rata-rata dari jam 8 sampai dengan ada yang jam, kalau di Mediska ini sampai jam 3 sore. Kalau untuk di Jatibarang dan di Haurgelis itu dari jam setengah 8 sudah standby sampai dengan jam 5 sore. Gitu ya. Jadi untuk Jatibarang Haurgelis juga bukan hanya untuk calon penumpang, tapi untuk pengunjung dan untuk masyarakat yang berada di stasiun juga bisa menggunakan fasilitas tersebut. Iya, pokoknya ini menyediakan juga tidak hanya untuk penumpang ya, Betul sekali. calon penumpang, tetapi juga untuk masyarakat di sekelilingnya juga gitu ya. Ini sangat luar biasa pelayanannya gitu Pak, dan sayang sekali Pak Suprapto sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lagi Pak Prapto, lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Suprapto, silakan di closing statement, himbauan untuk calon penumpang atau pesan untuk pemirsa di rumah, silakan Pak Suprapto, silakan. Ya, kami dari pihak PT KAI Daup 3 Cirebon terus menghimbau dan mohon kerjasamanya dari masyarakat, terutama calon penumpang ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita tentukan. Dan dalam masa Nataru ini
kami informasikan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 untuk penumpang kereta api jarak jauh di atas usia 17 tahun itu wajib sudah divaksin minimal 2 kali dan bagi usia di bawah 12 tahun itu surat bebas COVID-19-nya menggunakan hasil negatif dari RT-PCR. Itu ya, oke, terima kasih Pak Suprapto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga haturkan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah memberikan pendapat, pertanyaan juga ya lewat interaktif, lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.